Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Alfiana Putri dengan NIM 215211280 dari kelas MBS 1H. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran atau penulisan sumber pustaka APA Style dan juga ML Style. Yang kita ketahui, daftar pustaka itu adalah daftar yang memuat semua informasi dan sumber referensi yang kita ambil yang sudah disusun secara jelas dan terperinci. Adapun tujuan penulisan sumber pustaka yaitu agar terhindar dari tuduhan penjiplakan atau plagiarisme, menghargai penulis sebelumnya, dan juga membantu pembaca yang ingin tahu atau yang ingin lebih tahu tentang referensi yang kita ambil. Sumber pustaka ini sebenarnya ada banyak versi atau format untuk menuliskan sumber pustaka. Tapi kali ini saya mengambil dua format, yaitu APA Style dan juga MLA Style. APA Style ini adalah American Psychological Association Style, dan juga MLA adalah Modern Language Association Style. Keduanya ini digunakan sebagai acuan dalam penulisan daftar pustaka pada tugas akhir. Dan kali ini saya hanya membahas APA dan MLA Style saja. Ada catatan penting untuk penulisan MLA dan APA, yaitu format penulisan sumber kutipannya. Yang pertama, daftar pustaka dalam sebuah karya tulis ilmiah adalah wajib sama. Misalkan, jika sumber kutipan menggunakan APA Style, maka juga daftar pustakanya juga menggunakan APA Style. Dan juga sebaliknya, jika kutipan menggunakan MLA Style, maka juga daftar pustakanya menggunakan MLA Style saja. Yang kedua itu nama penulis pengarang itu dituliskan di kalimat pertama atau kata pertama dari daftar pustaka. Yang ketiga, penulisan sumber kutipan berada di dekat kutipan. Penulisan daftar pustaka itu berada di halaman paling belakang dengan baris kedua dan seterusnya menjorok masuk 1 cm dari margin kiri. Yang selanjutnya, jika nama penulis atau pengarang ada gelar kebangsaan atau gelar akademik, maka itu tidak usah ditulis dalam daftar pustaka. Yang selanjutnya, pada penulisan penanggalan dan istilah penting lainnya atau singkatan dalam bahasa Inggris berlaku untuk semua. Selanjutnya, cara penggunaan sumber pustaka penulisan dengan versi APA Style. Daftar pustaka. Penulisan nama pengarang pertama dan seterusnya, atau nama belakang atau keluarga diikuti dengan inisial nama depan dan tengah jika ada. Yang kedua, hanya huruf pertama dari judul karya saja yang menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, jika kalian menggunakan sumber online, maka ditulis secara lengkap URL-nya dan cara menuliskan kata retrieved from sebelum URL, dan tidak dituliskan tanggal akses atau tanggal unduh kalian. Yang untuk proceeding yang diakses secara online itu, maka gantikan kota terbit dan penerbit dengan nomor DOI atau Digital Object Identifier. Nomor DOI ini adalah penanda yang spesifik dan tepat untuk dokumen online terdaftar. Atau URL seperti dalam artikel jurnal online. Yang selanjutnya, nama negara dari kota terbit dituliskan setelah kota terbit dan dipisahkan dengan tanda koma. Dan terakhir, tidak ada kata yang digarisbawahi termasuk URL. Dan pada penulisan buku, tesis, dan juga proceeding seminar tidak ada bedanya formatnya. Ya, format dasarnya itu nama penulis atau pengarang, tahun terbit atau publikasi, judul utama buku, anak judul buku, edisi kalau ada. Kalau tidak ada, nggak usah ditulis. Kata terbit, negara atau singkatan bagian di Amerika, dan juga terakhir itu penerbit. Kalau buku tanpa pengarang, jika tidak ada nama pengarangnya, maka ditulis saja judul bukunya dan dicetak secara miring judulnya. Kalau untuk artikel dari koran, majalah atau jurnal, ini sama format dasarnya, yaitu nama penulis atau pengarang, tahun dipublikasikannya koran, majalah atau jurnal, judul utama artikel, anak judul artikel, judul atau nama serial, volume atau nomor isu, dan halaman. Yang terakhir itu menggunakan DOI. Kalau untuk web page, itu format dasarnya itu nama penulis atau pengarang, tahun, bulan, tanggal artikel,
judul atau nama dari web page, anak judul dari page retrieved from URL yang terakhir, atau juga bisa menggunakan nama penulis atau pengarang, judul atau nama dari web page, anak judul dari page, setelah itu retrieved bulan, tanggal, tahun, from, setelah terakhir itu menggunakan URL. Dan kalau untuk MLA style ini daftar pustakanya yaitu pertama penulisan nama pengarang pertama adalah nama keluarga atau belakang, diikuti dengan nama depan dan nama tengah jika ada secara lengkap ya. Penulisan nama pengarang kedua dan seterusnya itu ditulis secara lengkap sesuai dengan urutan yang sebenarnya, tidak dibalik atau nama keluarga, nama belakang tidak dituliskan terlebih dahulu. Tidak menggunakan garis bawah atau underline, judul buku dan judul prodigal menggunakan cetak miring. Kalau APA tidak dicetak miring, kalau MLA itu cetak miring. Setelah itu menuliskan jenis media atau yang digunakan sebagai sumber kutipan, ditulis setelah tahun terbit. Contohnya bisa menggunakan print, web, email, atau lecture. Yang selanjutnya, semua yang masuk dalam daftar pustaka adalah karya yang sudah diterbitkan atau diunggah atau dipublish jika bisa, baik berupa cetak maupun online. Misalnya cetakan, situs, televisi, DVD, dan juga yang terakhir dan sebagainya. Yang selanjutnya itu URL tidak perlu dituliskan. Kalau dalam APA itu dituliskan, kalau MLA itu tidak dituliskan. Yang dituliskan itu halnya alamat lengkap website, hanya jika diminta, kalau tidak diminta nggak usah ditulis. Yang selanjutnya wajib menuliskan tanggal akses atau tanggal unduh. Urutan penulisannya itu setelah jenis media yang digunakan. Selanjutnya beberapa istilah singkatan yang diizinkan jika yang dikutip tidak mempunyai. Contohnya nomor halaman, no page number itu disingkat N.PAG. Kalau contoh dari buku, tesis, atau proceeding seminar yang menggunakan MLA style ini kurang lebih sama semua format dasarnya. Contohnya format dasarnya itu menyebutkan jenis media juga yang digunakan, yaitu print, web, email, atau lecture, dan sebagainya. Yang pertama format dasarnya nama keluarga atau belakang, penulis pengarang, terus nama depan, judul utama buku, judul anak buku, dan edisi keberapa jika ada, kota terbit, penerbit, tahun terbit atau publikasi, dan yang terakhir itu jenis media yang digunakan. Kalau buku tanpa pengarang atau penulis itu jika tidak disebutkan nama penulisnya, maka gunakan judul utama saja dari karya tulis tersebut. Jika judul itu dirasa terlalu panjang, maka gunakan beberapa kata pertama dari judul itu saja. Setelah itu tentang penulisan menggunakan artikel dari koran, majalah, atau jurnal, itu formatnya hampir sama juga ketiganya ini, yaitu nama keluarga atau belakang penulis atau pengarang, nama depan, judul artikel, nama koran atau jurnal, majalah, volume atau isu, tahun, halaman, page range, jenis media yang digunakan juga. Kalau untuk web page ini formatnya nama keluarga atau belakang penulis pengarang, misalnya nama depan, judul artikel, nama website, penerbit atau NP, jika tidak ada penerbit, tanggal atau tahun publikasinya, atau jika tidak ada tanggal, itu webnya saja. Jika ada tanggal, jika tidak ya nggak usah. Webnya atau jenis medianya, itu tanggal aslinya ditulis juga. Sekian dari saya tentang penjelasan perbandingan penulisan APA dan MLA. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.